Viral, Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Prabowo untuk tidak memasukkan orang toksik ke dalam kabinetnya. Diduga maksudnya Luhut dengan toksik adalah kubu 01 yang mengusung tagline perubahan. Oleh sebab itu, Anies dan Caimin langsung membalas dan menilai Luhut perusak demokrasi. Baru-baru ini heboh, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Prabowo Subianto agar tidak membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan ke depan. Diketahui, Prabowo adalah Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Bersama wakilnya Gibran Raka Buming Raka, Prabowo bakal dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Kubu Prabowo Gibran juga diketahui tengah berusaha merangkul kubu yang sempat berseberangan di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dengan kerangka wacana rekonsiliasi nasional demi bersama membangun bangsa. Namun, di tengah proses merangkul tersebut, Luhut memberikan pesan agar Prabowo tidak membawa orang-orang toksik masuk ke dalam pemerintahan karena dinilai berpotensi menghambat jalannya program pemerintah. Lantas siapa yang dimaksud Luhut dengan orang-orang toksik tersebut? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis atau TPS Agung Baskoro mengatakan, orang-orang toksik yang dimaksud Luhut bisa mengarah pada mereka yang tidak sesuai visi dan misinya dengan Prabowo Gibran. Sebab Agung menilai bahwa perbedaan visi dan misi bisa membuat banyak masalah dan hambatan di pemerintahan itu sendiri. Definisi toksik ini bisa mengarah pada siapapun, partai, atau orang-orang yang diajak masuk kabinet oleh Prabowo Gibran, tetapi nafasnya berbeda dengan arahan Prabowo Gibran untuk melanjutkan program-program pemerintah atau melaksanakan program-program yang disampaikan saat kampanye. Apakah soal makan siang gratis, soal IKN, dan program prioritas lain, kata Agung kepada Kompas.com Senin 6 Mei 2024. Namun Agung melihat bahwa pesan Luhut tersebut lebih relevan mengarah pada kubu pasangan calon atau paslon nomor urut 1, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pasalnya, ketiga partai itu mengusung narasi perubahan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sementara kubu Prabowo Gibran mengusung wacana keberlanjutan. Apalagi ketiga partai yang mengusung paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu kini diketahui memberikan sinyal positif mendukung dan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Momen Luhut ingatkan soal toksik ini bisa dipahami bahwa ia sedang bicara dalam konteks digitalisasi, sehingga memang ketika dinarasikan dalam posisi Koalisi Indonesia Maju, maka lebih relevan saat kubu 01 apakah Nasdem, PKB, atau bahkan PKS bergabung dengan kubu Prabowo Gibran, ujar Agung Baskoro. Atas pernyataan Luhut tersebut, Capres Anies Baswedan pun merespon dan membalas bahwa cara pandang Luhut bisa mengganggu demokrasi. Seperti yang disampaikan kontestan Pilpres 2024, Anies Baswedan, yang meminta Luhut untuk menghormati perbedaan pandangan dan proses demokrasi.
Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda, tapi satu hal, hormati perbedaan itu, kata Anies di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa 7 Mei. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu melanjutkan, ketika ada pihak yang memiliki perbedaan sudut pandang, bukan berarti hal itu lebih buruk dan menyebarkan toksik. Bila Anda tidak sepaham dengan saya, maka Anda tidak benar. Anda tidak sehat. Ini cara pandang yang bisa ganggu demokrasi, tegas Anies. Sedangkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin menilai tidak ada seorang pun yang menginginkan adanya sosok toksik atau beracun duduk di dalam jajaran pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh Caimin menanggapi pesan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, soal tak bawa orang toksik ke dalam pemerintahan pasti bukan hanya harapan Pak Luhut. Siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik, kata Caimin saat ditemui usai memberi pembekalan kepada calon kepala daerah yang diusung oleh PKB di Sulawesi Selatan Minggu 5 Mei 2024. Caimin berpandangan, setiap pemimpin pasti memiliki kriteria yang baik untuk memilih siapa yang akan membantunya di pemerintahan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI ini pun menilai, semua orang juga paham siapa sosok yang layak duduk di pemerintahan. Bagaimana kriterianya? Saya kira semua orang juga paham, kata Caimin. Sementara, tanggapan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufni Dasko Ahmad mengatakan, pesan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar tidak membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan ke depan bakal dipertimbangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dasko menilai pesan Luhut tersebut merupakan sebuah bentuk saran kepada Prabowo yang tidak perlu dipermasalahkan. Apa yang disampaikan menurut saya nggak ada masalah dan bisa jadi bahan pertimbangan juga oleh Pak Prabowo dalam nantinya menyusun kabinet Prabowo Gibran, kata Dasko kepada Kompas.com Jumat 3 Mei. Dasko pun menekankan bahwa hingga kini Prabowo belum memutuskan seperti apa susunan kabinet yang akan dipimpinnya selama 5 tahun ke depan.